Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Kurniasi, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Bandar Lampung. Pada hari ini saya akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik. Dalam kegiatan supervisi ini ada 3 tahapan, yaitu yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, dan ketiga pasca observasi. Pada coaching untuk pra-observasi ini saya akan mengcoaching rekan sejawat saya, yaitu Ibu Nurwarianti. Waalaikumsalam Mbak Eva. Maaf Bu Nur mengganggu waktunya. Tidak apa-apa, Mbak Eva. Silakan Bu Nur perkenalkan diri. Baik Mbak Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurwarianti, saya guru kelas 3B di SDN Negeri 2 Segala Muda. Iya. Baik Bu Nur, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini kita mau ngobrol santai nih Bu Nur. Sebelum kita melakukan coaching untuk supervisi akademik observasi dalam kelas, jadi kita pra-observasi dulu ya Bu Nur ya. Jadi di sini saya akan melihat kesiapan Bu Nur sebelum melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, ada beberapa pertanyaan nih saya akan tanyakan kepada Bu Nur ya. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, untuk nanti observasi di kelas ini tujuan pembelajaran Bu Nur apa nih? Adapun tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan dalam pembelajaran yaitu pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi benda-benda di sekitar lingkungan kelas. Ada juga siswa mampu mengklasifikasikan yang termasuk benda dan non-benda. Kemudian peserta didik juga mampu mengelompokkan bentuk benda, jenis benda sesuai sifat dan fisiknya. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu Nur? Iya. Baiklah. Nah sekarang bagaimana nih untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai atau bagian yang ingin diobservasi bagaimana nih Bu Nur? Baik. Untuk area pengembangannya yang mungkin akan saya gunakan adalah ada 2 aspek Bu Eva. Yang pertama yaitu aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuan yaitu siswa mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan benda-benda di sekitar. Kemudian siswa mampu mengklasifikasikan yang termasuk benda dan juga non-benda. Untuk keterampilannya, Bapak, saya akan mengarahkan peserta didik untuk mampu mengelompokkan benda-benda di sekitar sesuai dengan ciri dan fisiknya. Berarti ada 2 aspek ya yang ingin Ibu Nur kembangkan itu Bu Nur ya, yaitu aspek kognitif dan aspek psikomotoriknya. Iya. Baiklah. Terus saya ingin mendengarkan rancangan pembelajaran Bu Nur nih terkait mungkin strategi yang akan diterapkan atau metode yang diterapkan di kelas, bagaimana Bu Nur? Baik Bapak. Untuk strateginya yaitu saya ingin memberikan pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi Bapak. Kemudian saya akan memberikan pengarahan psikodik untuk pembagian kelompok sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Dan saya juga menggunakan metodenya yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan Bapak. Iya. Jadi Ibu ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Nur ya. Kemudian bagian kelompok juga berdasarkan gaya belajar siswa. Baiklah. Terus kalau untuk medianya gimana Bu Nur? Media apa yang akan Bu Nur gunakan? Baik, untuk media yang akan saya gunakan yaitu Bapak ada media realia. Kemudian saya juga akan menayangkan video. Kemudian saya juga ada media gambar Bapak. Ada 3 media ya Bu Nur ya. Sesuai dengan tentunya sesuai dengan gaya belajar siswa ya. Visual, Bapak. Iya, baiklah. Kemudian untuk merancang pembelajaran ini apakah Bu Nur melibatkan orang-orang di luar Bu Nur? Iya Bapak, saya melibatkan berkolaborasi dengan peserta didik dan saya juga melibatkan teman sejawat Bapak. Wah, rasanya saya tidak sabar nih ingin melihat pelajaran Bu Nur di kelas nanti. Baik Bapak. Ya, kira-kira kapan nih Bu Nur saya bisa melihat pelajaran Bu Nur observasi di kelas? Insya Allah akan saya mulainya nanti di hari Sabtu ya. Di hari Sabtu ya. Di hari Jumat Di hari Bapak. Jumat. Iya. Kebetulan Jumat adalah waktu yang tepat bagi Ya, semoga nanti pembelajaran kita di kelas berjalan dengan lancar ya Bu Nur ya. Tanpa halangan. Iya Bapak. Murid-murid sehat semua. Kita juga sehat ya. Iya Bapak. Baiklah, terima kasih atas waktunya Bu Nur sudah Sama-sama, mau Bapak. berbincang dengan saya.
Iya, Bapak. Sampai bertemu di kegiatan observasi nanti ya. Baik, Bapak. Terima kasih Bu Nur. Iya, Bapak. Baiklah, saya akhiri. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu guru semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Baik, hari ini yang datang lebih awal siapa? Hafiz? Oke, baik. Yang datangnya lebih awal boleh ya menyiapkan berdoa untuk teman-temannya. Yuk, Hafiz. Untuk yang rapi, siap. Berdoa mulai. Makasih Hafiz sudah membimbing doa di pagi hari ini ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya Bu Guru absen dulu ya. Kita melihat kehadiran teman-teman kita. Anak-anak boleh melihat samping kiri kanan temannya siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak masuk hari ini? Ya, siapa saja hari ini tidak masuk? Iya, hari ini apakah ada yang tidak semangat? Ataukah ada yang bulan-bulana tidak semangat mengikuti pelajaran? Ada? Kenapa sayang? Oke, semangat ya. Tadi kesini sekolahnya sudah pamit dengan orang tua. Baik anak-anak, anak-anak masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang benda-benda di sekitar kita? Masih ya. Anak-anak sudah mengingat apa saja benda-benda yang ada di sekitar kita? Masih ingat? Baik. Baiklah, hari ini Bu Guru akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak mampu mengidentifikasi mana yang termasuk benda dan mana yang bukan termasuk benda ya. Kedua, anak-anak dapat mengklasifikasikan ya benda-benda yang ada di sekitar kita, mana yang benda dan mana yang bukan benda ya. Kemudian anak-anak dapat mengelompokkan ya mana yang benda sesuai dengan ciri dan fisiknya, gitu ya. Nah, nanti anak-anak bisa melihat di sini Bu Guru ada media gambar. Nah, grupnya media gambar di sini. Ya, anak-anak sudah lihat bulannya ada apa aja di sini? Ada meja, ya. Ada air, ada balon, ya. Kemudian ada apa di sini yang paling pojok ini? Kemudian sebelah sini ada apa? Cahaya, ya. Baik, anak sudah melihat ya di gambar ini. Bu Guru juga ada video penayangan tentang benda-benda di sekitar kita. Bisa kita tonton sama-sama ya. Makhluk hidup. Jadi, jenis benda itu ada dua, yaitu benda hidup dan benda mati. Selanjutnya kita akan membahas benda dan bukan benda. Benda kita sudah tahu memiliki ciri-ciri, memiliki massa dan menempati ruang. Contohnya yaitu es batu, radio, ember, balon, minyak goreng, dan kelinci. Semua itu bisa kita timbang. Contohnya seperti apa nah di sini ya? Jadi semua ini adalah benda itu memiliki. Oke anak-anak, tadi kita sudah melihat
observasi di kelas beliau. Iya, Bapak. Selamat siang Bu Nurwarianti. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Nur? Alhamdulillah Bapak, kabar saya baik hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Nur atas waktunya Iya, ya. Bapak, sama-sama. Iya. Baik Bu Nur, kemarin saya juga mengucapkan terima kasih karena saya sudah diperkenankan untuk membersamai Bu Nur mengamati, mengobservasi pembelajaran yang dilakukan di kelas ya Bu ya. Baik, di percakapan kita pasca observasi ini kita akan melakukan refleksi nih Bu Nur terkait pembelajaran yang sudah Bu Nur lakukan kemarin. Dan jika pun ada kendala, tindak lanjut, nanti apa yang akan Bu Nur lakukan? Ya Bu Nur ya. Ya. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bu Nur terkait pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin yang sudah berlangsung? Iya, Bapak. Untuk perasaan saya kemarin, pembelajaran sudah berlangsung, sebetulnya ada rasa tegang, Bapak. Namun alhamdulillah pembelajaran kita kemarin itu berjalan dengan lancar. Alhamdulillah lancar ya Bu Nur ya. Lancar, Bapak. Alhamdulillah. Baik Bu Nur, kemarin saya sudah melihat tahapan-tahapan dalam pembelajaran yang Bu Nur lakukan, di mana Bu Nur pada tahap pendahuluan memulai kelas dengan salam, berdoa, kemudian menanyakan perasaan siswa, ya kabar siswa, perasaan siswa, kemudian mengecek kehadiran siswa, mengaitkan pembelajaran dengan pembelajaran sebelumnya, melakukan persepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan pertanyaan pemantik lewat gambar ya Bu Nur ya. Ya, dan pada kegiatan intinya Bu Nur itu kemarin juga mengajak siswa menonton tayangan video, terus meminta mereka berdiskusi dan menyampaikan hasil diskusi di kelas, di depan kelas. Nah, kemudian Bu Nur juga sudah mengelompokkan ya murid-murid berdasarkan gaya belajar mereka ya visual, audiovisual dan kinestetik. Dan pada pertemuan terakhir penutup Bu Nur juga sudah membuat kesimpulan dan melakukan refleksi. Iya, Bu Nur ya. Bapak. Menurut Bu Nur nih, apakah pembelajaran yang Bu Nur lakukan kemarin itu sudah sesuai rencana, sesuai dengan rancangan pembelajaran yang Bu Nur lakukan? Iya, baik Bapak. Menurut saya pembelajaran yang kemarin saya rancang itu Bapak, itu sudah sesuai dengan yang saya rancang Bapak. Namun ada beberapa yang kurang tepat saya rasa dalam memberikan materi atau pembelajaran ke siswa-siswa kemarin. Oh iya. Jadi ada kendala ya Bu Nur ya? Ada kendala Bapak. Bisa ceritakan Bu Nur kendalanya apa? Baik Bapak. Kendalanya kemarin itu dalam pembelajaran yang saya lakukan Bapak, ada beberapa siswa yang hanya terlibat dalam proses kegiatan pembelajaran pada siswa yang masih kurang aktif Bapak. Iya. Nah, jadi itu kendalanya. Jadi siswa itu tidak terlibat dalam diskusi Iya. dan juga tidak mengisi lembar kerja ya Bu Iya Nur ya? betul Bapak. Iya. Ada yang kurang aktif beberapa siswa pada saat Beberapa proses siswa. pembelajaran Bapak. Iya. Saya lihat sebelah kanan Bu Nur ya seperti Iya, itu ya. iya. Iya. Memang sebelah kanan itu kebanyakan mungkin laki ya Pak. Iya, Jadi mungkin anak-anak di situ masih ada yang beberapa yang tidak aktif dalam ikut pembelajaran Bapak. Nah, menurut Bu Nur kira-kira apa nih penyebabnya Bu Nur mereka tidak aktif itu Bu Nur ya? Baik dalam Bapak. pembelajaran. Menurut saya mungkin berkaitan dengan kesiapan pembelajaran Kesiapan Bapak. belajar, Nah, iya. ternyata pada kegiatan persepsi yang hanya berfokus pada siswa, itu saya hanya berfokus pada siswa yang aktif dalam menjawab pertanyaan pemantik Bapak. Oh gitu Nah, ya. saya rasa pada saat pembelajaran itu sebetulnya ada beberapa siswa yang belum memiliki pengetahuan prasyarat Bapak tentang materi yang akan saya ajarkan pada saat itu. Iya, jadi Bu Nur mengecek dulu awalnya ya, Iya. memberikan pertanyaan pemantik, ternyata mereka itu tidak menjawab Iya, pertanyaan betul iya, ya. Bapak, Betul, betul. luput dari perhatian Bu Nur Iya, ini betul, ternyata. betul, iya. Kemudian setelah pada pembelajaran mereka kurang aktif, Kurang aktif, yang iya. menarik bagi mereka. Iya, Ya, mereka Bapak. belum punya pengetahuan prasyarat itu. Iya betul. Nah, kalau begitu Bu Nur, menurut Bu Nur nih, kira-kira langkah apa yang akan Bu Nur lakukan menyikapi siswa yang seperti itu? Baik Bapak, menurut saya mungkin langkah-langkah yang akan saya lakukan yaitu sebaiknya itu saya melakukan tes diagnostik kognitif dulu Bapak ya, diagnostik kognitif Bapak. Nah kemudian tentang materi yang akan saya sampaikan tersebut nanti
hasilnya itu Bapak akan saya gunakan untuk menyusun rancangan pembelajaran di tingkat bantuan seperti apa yang kira-kiranya dibutuhkan oleh siswa gitu Bapak ya. Jadi Bu Nur akan membuat tes diagnostik kognitif dulu Iya, sebelum betul. memasuki materi. Nah, Iya, kira-kira betul. mereka sudah paham belum gitu ya. Nanti Bu Nur akan memberikan tingkat bantuan yang berbeda-beda. Iya. Yang sudah paham utuh gitu Iya, ya, yang Bapak. paham sebagian, Betul. sama yang belum paham. Iya, gitu, betul ya. Bapak. Baik, menurut Bu Nur nih kita sudah di akhir pembicaraan ini, bagaimana menurut Bu Nur perasaan Bu Nur terhadap supervisi ini? Ya Bapak, perasaan saya awalnya ya saya tegang juga tuh Bapak, saya menjadi bagian dari supervisi ini. Namun dari yang sudah saya ikuti dari supervisi ini saya mendapat banyak manfaat nih Bapak gitu. Nah kegiatan ini saya dapat mengetahui bisa merefleksi diri saya ketika saya melakukan pembelajaran, sehingga saya bisa tahu kelemahan dan kekuatan dalam pembelajaran saya gitu. Kelemahan dan kekuatan ya Bapak, ataupun bisa dikatakan kekurangan lah ya Bapak, kekurangan ataupun kesalahan dalam pembelajaran saya. Jadi saya bisa paham dari kegiatan kita supervisi ini Bapak. Jadi kegiatan supervisi ini bermanfaat ya Bu Nur Bermanfaat, ya, Bapak, untuk meningkatkan bermanfaat kualitas sekali. pembelajaran kita di kelas. Iya Bapak. Dan di sini posisi kita setara loh Bu Nur ya. Iya, Ya, Bapak. jadi saya sebagai pengamat bukan untuk mencari kesalahan atau kekurangan, Iya, tapi Bapak. ingin menggali Bapak. potensi yang ada pada diri. Iya Bu Nur. betul Bapak, betul. Baiklah Bu Nur, terima kasih Bu Nur atas Iya, bincang-bincang kita Bapak. pada pasca supervisi Bapak. ini. Mudah-mudahan setelah ini dan seterusnya Bu Nur akan konsisten melakukan refleksi dan melakukan memperbaiki tindak lanjut pembelajaran ya Bu Nur ya, Iya, sehingga Bapak. pembelajaran di kelas berpihak pada murid. Iya Bapak, betul Bapak. Iya, Amin. baiklah. Mudah-mudahan berjalan dengan baik ya Iya, Bapak. amin. Ya. Baiklah, demikian percakapan pasca observasi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.